Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai Require Learner Participation. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Lila Mahalaksmi, nomor absen 1. Dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nima Dinja Chandrayani. Perkenalkan, nama saya Diputayu Emalasari. Baik, yang pertama saya akan membahas di sini prediksi dari Bloom, Engelhardt, Force, Hill dan juga Krathwohl, yaitu pada tahun 1956 atau yang saat ini sudah lebih dari 60 tahun. Jadi mereka menyatakan bahwa ekonomi global saat ini itu akan menuntut peserta didik untuk memiliki pengalaman dan praktik menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi daripada yang hanya menekankan, hanya mengetahui dan juga hanya sekedar memahami informasi. Nah, dari hal-hal ini akan mengikuti pandangan konstruktivis bahwa belajar adalah proses mental aktif yang melibatkan atau yang dibangun dari pengalaman yang relevan dari peserta didik atau berdasarkan hasil-hasil praktik yang dilakukan. Nah, dan mereka juga mendapatkan hasil umpan balik dari yang mereka lakukan tersebut. Baik, kemudian untuk praktiknya ini, tujuan pembelajaran ini secara eksplisit menyatakan bahwa apa yang diharapkan peserta didik untuk diketahui dan dilakukan setelah instruksi. Nah, dengan demikian sangat penting untuk meminta partisipasi dari peserta didik itu sendiri melalui praktik-praktik eksplisit ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang baru. ISTS mendukung tingkat partisipasi peserta didik ini melalui penggunaan berbagai teknologi dan juga berbagai media. Baik, untuk yang pertama yaitu inovasi yang menginspirasi. Jadi ini adalah cara umum yang membutuhkan partisipasi peserta didik adalah melalui penggunaan teknologi. Peserta didik dapat mengekspresikan kreativitas ataupun ide-ide atau gagasan inovatif yang mereka miliki sehingga mereka mampu mengembangkan ide-ide tersebut. Adapun untuk contohnya yaitu misalnya anak kecil ini memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kata-kata atau kosakata baru. Itu ketika menggunakan perangkat lunak, misalnya saja seperti KidPix. Jadi ini itu untuk menemukan gambar yang mewakili kata-kata baru dan menambahkan definisi pribadi dalam kata-kata mereka sendiri. Jadi mereka dapat menambahkan kata-katanya pribadi dengan mengkoneksikan gambar-gambar tersebut. Kemudian ada juga contoh lainnya yaitu melibatkan peserta didik sekolah menengah untuk membuat presentasi bisa saja melalui PowerPoint ataupun Canva. Jadi mereka itu menggambarkan tren musik rakyat Amerika misalnya selama 100 tahun terakhir. Jadi kegiatan ini melibatkan membutuhkan mereka untuk menemukan ringkasan atau ide-ide kunci dari dokumen sejarah, memilih foto ataupun klip suara yang mereka dapatkan itu dengan tingkat yang terbaik, bisa dikatakan seperti itu, dan juga mengurutkan konten-konten tersebut dengan cara yang sangat bermakna. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, mendukung kerjasama. Kunci mempersiapkan peserta didik untuk karir masa depan adalah dengan melibatkan peserta didik untuk berkolaborasi dalam diskusi kelompok. Contohnya, guru dapat meminta peserta didik membentuk kelompok yang di dalamnya terdapat sebanyak 3 orang. Kemudian, guru dapat menayangkan video pembelajaran. Nah, melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik diberikan penugasan untuk mewawancarai anggota kelompoknya berkaitan dengan materi hak dan kewajiban yang diterapkan di rumah masing-masing. Peserta didik secara langsung dapat bertukar pendapat melalui pengalaman yang telah dilalui untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang kehidupan teman lainnya di rumah. Sehingga dengan mengetahui hak dan kewajiban teman lain, maka peserta didik dapat meniru hal-hal positif yang dilakukan oleh temannya terkait hak dan kewajiban di rumah. Selanjutnya, membangun keterampilan literasi informasi. Caranya adalah guru dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam memproses informasi dan melaporkan hasil yang bermakna untuk tugas yang diberikan. Contohnya, guru dapat memberikan penugasan kepada peserta didik untuk menyiapkan gambar dari rumah masing-masing, kemudian mencetak atau memprint gambar tersebut dengan tema hak dan kewajiban di rumah. Setelah mempersiapkan gambar, maka peserta didik dapat membawa ke sekolah. Peserta didik diarahkan untuk menceritakan makna dari gambar yang telah dicetak ke dalam bentuk
bentuk tulisan. Kegiatan ini bertujuan membangun keterampilan literasi informasi peserta didik dengan cara mencetak gambar yang memanfaatkan teknologi printer sebagai sumber daya digital dan menuliskan atau memparafrase konten sebagai sumber daya non-digital. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Guru dapat meminta peserta didik mendemonstrasikan penerapan kritis melalui kegiatan seperti merencanakan dan menyelesaikan proyek yang sukses, memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Melalui kegiatan menuliskan isi gambar hak dan kewajiban, maka selanjutnya peserta didik diinstruksikan untuk mempresentasikan di depan kelas terkait hak dan kewajiban di rumah. Hal ini merupakan contoh penerapan keterampilan berpikir tingkat tinggi karena peserta didik mampu memecahkan masalah dan menarik suatu kesimpulan. Selanjutnya yaitu menggunakan perangkat lunak pendidikan untuk praktik, di mana perangkat lunak pendidikan ini menyediakan sumber daya yang sangat baik untuk melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pengetahuan dan juga keterampilan. Perangkat lunak seperti menggunakan Google Doc, Minicraft, Quizlist, digital perpustakaan, dan juga e-learning. Selanjutnya yaitu menggunakan media atau metode lain untuk praktik seperti diskusi, tanya jawab, melakukan kuis singkat, dan juga melakukan pelatihan penggunaan aplikasi. Contohnya, guru dapat menggunakan metode tanya jawab, kuis, atau pelatihan soal yang disajikan dalam bentuk aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Live Worksheet, dan juga Workwall. Yang terakhir yaitu umpan balik atau feedback, di mana peserta didik harus menerima umpan balik pada pekerjaan mereka. Umpan balik dapat berasal dari guru, peserta didik, dan juga rekan sejawat. Umpan balik ini diperlukan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dalam komponen umpan balik, guru perlu mempertimbangkan seperti kapan diberikan umpan balik, kriteria yang digunakan, dan juga kejelasan umpan balik yang diberikan kepada peserta didik. Nah, umpan balik yang positif yang diberikan oleh guru akan mendorong peserta didik agar selalu mengalami peningkatan pada kemampuan kognitifnya. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.